Ini adalah cerita nyata yang terjadi di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota. Nama desa dan orang-orang di dalamnya sudah disamarkan. Namun, apa yang terjadi di sana hingga banyak orang mempercayai bahwa kekayaan bisa didapat dengan cara yang kelam, mungkin tidak akan pernah bisa kamu lupakan. Desa itu seperti terjebak di masa lalu. Rumah-rumahnya sederhana, berdinding kayu, dengan atap yang terlihat usang karena sering diguyur hujan. Di pagi hari, suara ayam berkokok dan gemericik air di sawah menjadi latar belakang yang menenangkan. Namun, begitu malam tiba, suasana berubah. Hutan lebat yang mengelilingi desa seolah hidup. Dari arah pohon beringin tua di pinggir desa, angin sering membawa suara aneh seperti desahan, seperti tawa. Pohon itu bukan pohon biasa. Cabang-cabangnya menjulur ke segala arah. Akar-akarnya yang besar merayap di atas tanah seperti ular yang siap melilit siapa saja. Kabut tebal sering menyelimuti sekitarnya. Meski hari tak hujan, bagi penduduk desa, pohon itu adalah tempat yang tabu. Ada cerita-cerita tentang orang-orang yang menghilang setelah pergi ke sana. Ada pula kisah tentang suara yang memanggil-manggil di malam hari, membuat bulu kuduk berdiri. Tapi ada juga cerita lain tentang kekayaan, tentang orang-orang yang dulu miskin, tiba-tiba punya rumah besar dan tanah luas. Mereka beleng. Semuanya dimulai dari pohon itu, dari sebuah ritual pesugihan yang membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan tentu saja kesediaan untuk menyerahkan jiwa. Rudy adalah seorang petani. Tangan-tangannya kasar karena bertahun-tahun menggali tanah, menanam padi, dan memanen hasil panen yang tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Usianya 35 tahun, tetapi kerutan di wajahnya membuatnya tampak lebih tua. Dia tidak banyak bicara. Jika lelah, dia hanya duduk di teras rumahnya, memandang hutan, merokok, dan menghela napas panjang. Maria, istrinya, berusia 30 tahun, cantik. Meski wajahnya sering tampak muram, dia menghabiskan hari-harinya membersihkan rumah kecil mereka, memasak dengan bahan seadanya, dan memikirkan cara untuk membuat hidup mereka lebih baik. Kadang, saat duduk di dapur yang pengap, Maria bertanya-tanya, kenapa hidup mereka begitu sulit? Mas, sampai kapan kita hidup begini? Tanya Maria suatu malam sambil meletakkan piring makan di atas meja. Ya, sampai kita bisa dapat rezeki lebih, jawab Rudy singkat. Rezeki lebih? Dari mana, Mas? Sawah kita makin susah diolah. Beras kita cuma cukup buat makan. Apa nggak ada cara lain? Maria memandang suaminya. Suaranya bergetar. Rudy hanya diam. Dalam hatinya, dia juga lelah. Tapi dia tahu, tak ada jalan mudah untuk kaya. Dia pergi ke pohon itu. Loh, bisik tetangganya. Pohon mana? Maria berpura-pura tak paham, meski pikirannya langsung melayang ke pohon beringin di pinggir desa. Ya, pohon beringin itu, katanya. Dia ngasih sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Ayam cemani, kembang 7 rupa, sama dupa. Sekarang hidupnya enak. Malam itu, suasana rumah Rudy dan Maria sunyi. Lampu minyak di meja kecil hanya menerangi sebagian ruang tamu. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan desir angin yang menyelinap melalui celah dinding kayu. Maria duduk di lantai, memandang piring kosong di depannya. Rudy duduk di kursi tua, merokok dalam diam. Mas, suara Maria memecah keheningan. Rudy menoleh, matanya lelah. Kita nggak bisa terus begini, lanjut Maria. Setiap hari makan seadanya, utang kita nggak habis-habis. Sampai kapan kita hidup begini? Rudy menghela napas panjang, meletakkan rokoknya di asbak kecil. Kamu pikir aku nggak capek?
Aku kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya selalu kurang. Jawabnya, suaranya rendah, tapi penuh emosi. Maria diam. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah, tapi tahu Rudy sudah melakukan yang terbaik. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam pikirannya. Kata-kata Bu Wati tentang pohon beringin terus menghantuinya. Aku dengar cerita dari Bu Wati, ujar Maria pelan. Rudy mengangkat alisnya, menunggu. Pak Sukri, dia dulu miskin seperti kita. Sekarang, lihat hidupnya. Katanya, dia ikut pesugihan di pohon beringin. Maria berhenti, menunggu reaksi suaminya. Rudy mendengus. Kamu percaya cerita begituan? Tapi Mas, kalau itu bisa bikin hidup kita berubah, kita cuma harus kasih sesajen, ayam cemani, kembang 7 rupa, sama dupa. Itu saja. Maria berkata cepat, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Kamu tahu nggak apa risikonya? Itu bukan cuma soal sesajen. Kalau ada genderuwo di sana, dia nggak bakal ngasih cuma-cuma, balas Rudy. Maria memalingkan wajah. Suaranya bergetar. Tapi Mas, aku nggak mau anak kita lahir dalam kemiskinan. Kata-kata itu menancap di hati Rudy. Ia tahu, Maria benar. Hidup mereka sudah terlalu lama dalam kesulitan. Dan, meski ia tidak mau mengakuinya, cerita tentang Pak Sukri mulai membuatnya berpikir. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit gelap, tanpa bulan, hanya bintang-bintang yang berkedip lemah di kejauhan. Rudy dan Maria berjalan pelan menuju pohon beringin di pinggir desa. Rudy membawa keranjang kecil berisi ayam cemani, sementara Maria menggenggam erat dupa dan kembang 7 rupa. Langkah mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Hutan di sekitar mereka sunyi. Tidak ada suara burung malam atau hewan lain. Mas, kamu yakin ini ide yang bagus? Bisik Maria. Suaranya gemetar. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu, jawab Rudy tanpa menoleh. Mereka tiba di depan pohon beringin. Pohon itu tampak lebih besar daripada biasanya. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan, sementara akar-akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Kabut tipis menyelimuti sekitarnya, menciptakan suasana yang menyesakkan. Rudy meletakkan ayam cemani di bawah pohon, sementara Maria menyusun kembang 7 rupa di sekelilingnya. Ia menyalakan dupa, asapnya naik perlahan, membentuk pola yang aneh di udara. Begitu sesajen selesai diletakkan, suasana berubah. Angin bertiup kencang dari arah pohon, meski dedaunan di sekitarnya tetap diam. Maria menggenggam lengan Rudy, matanya membesar. Mas, kamu dengar itu? Bisiknya. Rudy mendengarkan. Awalnya, ia pikir itu hanya angin. Tapi suara itu terlalu aneh, seperti desahan panjang, bercampur dengan tawa rendah, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kita harus pergi, kata Rudy, menarik tangan Maria. Tapi langkah mereka terhenti. Pohon itu seolah hidup, cabang-cabangnya bergerak pelan, seperti melambai ke arah mereka. Dari dalam kabut, suara itu semakin jelas. Siapa yang datang ke sini? Injin kaya. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi memenuhi telinga mereka. Maria mencengkeram tangan Rudy lebih erat. Bibirnya bergetar. Mas, kita salah. Kita nggak seharusnya ada di sini. Namun Rudy tidak menjawab. Ia terpaku pada pohon itu. Di antara akarnya yang besar, ia melihat sesuatu. Sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Kalian sudah mulai. Tidak ada jalan kembali. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kepalanya. Tetapi Rudy tahu itu nyata. Genderuwo itu sedang memperhatikan mereka, dan mereka telah terperangkap dalam permainan yang tidak bisa mereka hentikan. Pagi setelah ritual di pohon beringin, hidup Maria dan Rudy berubah secara ajaib. Rudy terbangun lebih awal dari biasanya. Saat ia melangkah keluar, ia menemukan amplop coklat besar di depan pintu rumah mereka. Isinya uang tunai tebal dan mengilap, seperti baru saja dicetak. Maria, lihat ini, teriak Rudy. Suaranya gemetar antara kaget dan gembira. Maria berlari keluar, matanya membelalak.
saat melihat amplop itu. "Mas, dari mana uang sebanyak ini?" tanyanya. Meski di hatinya ia sudah tahu jawabannya. Hari-hari berikutnya, keajaiban terus terjadi. Para tengkulak desa yang biasanya sulit diajak bekerja sama, tiba-tiba datang ke rumah Rudi dengan tawaran kontrak mengolah tanah. Beberapa bahkan memberikan uang muka lebih dari yang pernah ia bayangkan. Maria, yang biasanya hanya memiliki 1-2 kain lusuh, kini memiliki lemari penuh pakaian baru. Di salah satu sudut kamar, muncul kotak kecil berisi perhiasan emas. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Rumah mereka yang dulunya sunyi, kini penuh dengan barang-barang mahal. Lantai kayu diganti dengan ubin mengilap. Perabotan baru datang entah dari mana, meja besar dari kayu jati, sofa empuk, dan bahkan radio baru. Namun, kebahagiaan itu tidak murni. Setiap Jumat Kliwon, ada sesuatu yang berubah. "Mas, aku gak bisa tidur," bisik Maria suatu malam. Ia duduk di ruang tamu, memeluk lutut. Rudi duduk di seberang, rokok di tangannya hampir habis, tetapi ia tidak menyadarinya. "Aku juga," jawab Rudi pelan. Matanya menatap pintu depan, seolah menunggu sesuatu. Rumah yang biasanya terasa hangat, kini terasa dingin. Bahkan dengan semua kemewahan yang mengelilingi mereka, lampu minyak berkedip-kedip tanpa alasan, dan setiap sudut rumah terasa seperti diawasi. "Mas, kamu dengar itu?" tanya Maria tiba-tiba. Rudi memiringkan kepala, mencoba mendengar. Awalnya hanya sunyi, tetapi perlahan suara itu muncul, seperti tawa rendah yang bergaung dari jauh, lalu semakin dekat. "Mas, ini dari arah pohon itu," bisik Maria. Suaranya hampir tak terdengar. Rudi hanya diam. Ia tahu Maria benar. Setiap Jumat Kliwon, suara itu datang mengikuti mereka, mengingatkan mereka bahwa kekayaan ini bukan tanpa harga. Maria mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat pohon beringin Denggen Kabang. Cabangnya yang melilit seperti ular. Genderuwo itu berdiri di sana, matanya merah menyala, memanggilnya. "Maria." Suara itu selalu terdengar di telinganya, bahkan setelah ia terbangun. "Mas, aku gak kuat." Setiap malam Jumat Kliwon, aku merasa seperti ditarik ke sana, katanya suatu malam. Matanya sembab, tubuhnya lemah. "Kita gak punya pilihan," jawab Rudi, meski ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka harus mengulang ritual, membawa sesajen ke pohon beringin, menyalakan dupa, dan menunduk di bawah tatapan tak terlihat dari genderuwo. Semakin banyak kekayaan yang datang, semakin besar harga yang harus mereka bayar. Maria mulai merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Saat malam Jumat Kliwon tiba, ia merasa seperti boneka yang dikendalikan. "Mas, aku takut," katanya. Suaranya bergetar. "Aku di sini, Maria. Aku gak akan biarkan apapun terjadi padamu," jawab Rudi. Meski ia tahu, ia tidak berdaya. Namun, dalam hatinya, ia tahu mereka sudah terperangkap. Kekayaan ini seperti perangkap emas indah, tetapi mematikan. Dan pohon beringin itu, dengan genderuwonya, tidak akan pernah melepaskan mereka. Kekayaan mereka kini hanya menjadi pengingat akan harga yang harus mereka bayar. Setiap Jumat Kliwon, rasa takut itu datang lagi, menghantui mereka dengan cara yang semakin mengerikan. Malam Jumat Kliwon itu tiba lagi. Maria terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Meskipun udara malam itu terasa dingin menusuk, ada dorongan tak terlihat yang menariknya keluar dari tempat tidur, seperti tangan gaib yang memegang tubuhnya erat-erat. "Mas, tolong aku," bisiknya. Tapi Rudi hanya duduk terpaku di pojok ruangan. Wajahnya pucat seperti mayat. "Aku gak bisa, Maria. Aku gak bisa melawan ini," kata Rudi dengan suara bergetar. Tangannya mencengkeram lututnya, seolah mencoba menahan dirinya tetap di tempat. Maria berdiri perlahan, kakinya bergerak sendiri menuju pintu. Di luar, malam begitu gelap. Tidak ada bulan,
hanya angin dingin yang menggerakkan ranting-ranting pohon. Dari kejauhan, pohon beringin itu terlihat lebih besar dari biasanya, menjulang seperti raksasa yang mengintimidasi. Maria melangkah dengan gemetar menuju pohon itu. Semakin dekat, semakin berat tubuhnya terasa, tapi ia tidak bisa berhenti. Kabut tebal menyelimuti area sekitar pohon. Di sana, di bawah naungan ranting-rantingnya yang rimbun, sesosok bayangan besar menunggu. Genderuwo itu muncul perlahan. Matanya merah menyala, tubuhnya besar dan berbulu lebat. Tawa rendahnya terdengar seperti gemuruh, membuat Maria ingin menjerit, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Maria. Suara itu berbisik, tapi bergema di seluruh kepala Maria. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seperti seluruh energinya diambil alih oleh makhluk itu. Sementara itu, di rumah, Rudy tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengambil pisau tumpul yang disiapkannya sebelumnya. Di luar kandang, seekor kambing hitam mengembik pelan, seolah tahu apa yang akan terjadi. Dengan tangan gemetar, Rudy membawa kambing itu keluar rumah, menuju pohon beringin yang sama. Setiap langkah terasa seperti menambah beban di pundaknya. Di depan pohon, ia melihat Maria berdiri kaku. Tubuhnya gemetar. Genderuwo itu ada di sana, mengalihkan tatapannya ke arah Rudy. Kurban, suara itu bergema, menggetarkan seluruh tubuh Rudy. Dengan tangan yang hampir kehilangan tenaga, Rudy melakukan apa yang diminta. Darah kambing itu mengalir di akar pohon, dan suara genderuwo terdengar seperti puas. Tawa rendah yang mencabik-cabik mental mereka. Setiap Jumat Kliwon, siklus ini terulang. Maria harus mendatangi pohon beringin, menyerahkan dirinya pada genderuwo. Tubuhnya semakin lemah. Wajahnya yang dulu cerah mulai terlihat pucat dan tirus. "Mas, aku gak sanggup lagi," katanya suatu malam setelah ritual. Suaranya hampir tak terdengar, seperti bayangan dirinya yang dulu. "Aku tahu, Maria. Tapi kalau kita berhenti, semuanya akan hilang. Kita akan kembali ke hidup kita yang dulu," jawab Rudy. Meskipun ia sendiri tidak yakin apakah itu lebih baik daripada neraka yang sedang mereka jalani sekarang. Rumah mereka semakin megah, kekayaan terus mengalir. Tapi malam-malam Jumat Kliwon menjadi harga yang tidak pernah bisa mereka hindari. Dan genderuwo itu, dengan tawa rendahnya yang terus bergema di kepala mereka, memastikan mereka tidak pernah lupa siapa yang sebenarnya berkuasa. Malam Jumat Kliwon semakin mendekat. Maria duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Tubuhnya menggigil, meski udara malam itu terasa hangat. Matanya yang dulu bersinar kini terlihat kosong, seperti ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. "Mas, aku gak bisa lagi." Suaranya hampir seperti bisikan. Rudy menatap istrinya dengan mata merah, lelah, dan penuh rasa bersalah. "Aku akan cari cara, Maria. Aku janji, aku akan akhiri semua ini." Tapi janji itu terdengar kosong. Mereka berdua tahu tidak ada jalan keluar yang mudah. Maria mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa terjadi pada tubuhnya. Setiap Jumat Kliwon, dia merasa seperti kehilangan kendali. Tangannya bergerak sendiri, kakinya melangkah tanpa perintah. Bahkan saat dia mencoba melawan, tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. "Mas, aku merasa seperti aku ini bukan manusia lagi. Aku seperti boneka, dikendalikan sesuatu." Rudy hanya diam. Kata-kata Maria menancap di hatinya seperti duri. Dia tahu istrinya benar, tapi apa yang bisa dia lakukan? Genderuwo itu terlalu kuat. Maria mulai sering berbicara sendiri, terutama di malam-malam menjelang Jumat Kliwon. Kadang dia menangis tanpa sebab, kadang tertawa dengan suara yang tidak mirip dengan suaranya. "Mas, tadi aku mendengar dia berbicara di kepalaku," katanya suatu malam. Dia bilang, "Aku miliknya sekarang." Rudy menelan ludah. Dia tahu mereka semakin kehilangan Maria. Rasa bersalah membuat Rudy tidak bisa tinggal diam. Dia mulai mencari orang yang bisa membantunya. Seorang dukun yang katanya pernah berhasil memutuskan pesugihan. Namun,
Setiap langkah terasa seperti dihalangi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Suatu malam, Rudy berjalan menuju rumah seorang dukun yang tinggal di desa seberang. Perjalanan itu terasa berat, seperti ada beban tak terlihat di punggungnya. Angin dingin berhembus, membawa bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Rudy, kau tidak bisa lari." Suara itu terdengar jelas di kepalanya. Suara genderuwo yang selama ini menghantui mereka. Rudy berhenti sejenak, kakinya gemetar. Dia melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan gelap dan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Tapi bisikan itu terus mengganggu pikirannya. Ketika akhirnya dia sampai di rumah dukun, seorang pria tua dengan mata tajam membuka pintu. "Pesugihan?" tanya dukun itu tanpa basa-basi. Rudy mengangguk pelan. "Berbahaya. Kalau kau ingin lepas, kau harus siap dengan konsekuensinya." "Apa kau siap kehilangan segalanya?" Rudy. Bayangan Maria yang semakin kehilangan dirinya sendiri melintas di pikirannya. Tapi dia juga tahu, tanpa kekayaan ini, mereka akan kembali ke kemiskinan yang dulu hampir menghancurkan mereka. Maria semakin tidak bisa dikendalikan. Malam-malamnya dipenuhi jeritan dan tawa yang mengerikan. Kadang, dia berdiri di depan cermin, berjam-jam, menatap bayangannya sendiri, tanpa berkedip. "Mas, aku melihat dia di cermin," katanya suatu malam. Suaranya datar tanpa emosi. Dia bilang, dia menunggu. Rudy tidak bisa tidur. Setiap malam dia terjaga, mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Kadang seperti langkah kaki berat di atas tanah. Kadang suara tawa rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika malam Jumat Kliwon tiba lagi, Maria berjalan ke arah pohon beringin seperti biasa. Tapi kali ini, dia tidak terlihat seperti dirinya. Tubuhnya kaku. Langkahnya seperti robot. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, hanya kekosongan yang mengerikan. Di kejauhan, Rudy melihat semua itu dengan dada sesak. Dia ingin menghentikannya, tapi kakinya terasa tertanam di tanah. Genderuwo itu muncul dari balik kabut, lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. "Dia milikku sekarang, Rudy." Suara itu terdengar jelas di kepalanya, membuatnya nyaris gila. Malam itu tiba. Angin dingin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan. Di dalam rumah, Rudy dan Maria duduk saling berhadapan. Mata Maria terlihat kosong, wajahnya pucat, seperti sudah menyerah pada apa yang akan terjadi. "Mas, jangan coba-coba melawan," bisiknya. "Kalau kita melawan, dia akan membunuh kita." "Tapi aku nggak bisa diam, Maria," jawab Rudy. Suaranya bergetar. "Aku nggak mau kehilangan kamu." Maria hanya menunduk. Air mata menetes di pipinya. Dia tahu, apapun yang akan dilakukan Rudy, konsekuensinya pasti mengerikan. Tepat tengah malam, Maria bangkit dari tempat duduknya. Tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dia berjalan keluar rumah dengan langkah kaku. Matanya menatap lurus ke depan. "Maria, tunggu." Rudy mengejarnya, mencoba menarik tangannya. Tapi tubuh Maria terlalu kuat. Dia seperti bukan manusia lagi. Mereka tiba di bawah pohon beringin yang menjulang gelap di tengah kabut. Dupa yang mereka letakkan minggu lalu masih tersisa, berbau menyengat. Udara di sekeliling terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Tiba-tiba, suara tawa rendah terdengar dari dalam pohon. Suara itu semakin keras, bergema di telinga Rudy. Dari balik kabut, muncul sosok genderuwo. Tubuhnya besar dan berbulu, matanya merah menyala seperti bara api. "Kalian ingin melawan perjanjian kita?" Suara genderuwo terdengar seperti geraman binatang. Rudy maju, berdiri di depan Maria. "Aku gak akan biarkan kamu mengambil istriku lagi. Hentikan ini semua." Genderuwo itu tertawa keras. Suaranya menusuk telinga. "Berani sekali kamu, manusia kecil. Kalau kamu melawan, kalian berdua akan mati. Pilih istrimu atau kekayaanmu." Rudy. Dia melihat Maria yang berdiri di belakangnya. Matanya penuh ketakutan. Kekayaan yang mereka dapatkan
terasa begitu jauh sekarang. Semua yang mereka miliki tidak lagi berarti. Jika dia harus kehilangan istrinya, aku akan menyerahkan semuanya. Ambil kembali kekayaannya. Tapi tolong, jangan sakiti Maria. Genderuwo itu mendekat. Wajahnya yang mengerikan hanya beberapa inci dari Rudy. Kekayaan ini tidak bisa dikembalikan begitu saja. Kamu sudah berjanji, kalau kamu melanggar, aku akan mengambil nyawa kalian berdua. Maria tiba-tiba berbicara. Suaranya terdengar lemah namun tegas. Mas, biar aku saja. Kalau aku harus pergi, itu lebih baik daripada kita berdua mati. Tidak, Maria. Rudy berteriak. Tapi genderuwo itu sudah meraih Maria dengan tangan besarnya. Dalam keputusasaan, Rudy mengambil dupa yang masih menyala dan melemparkannya ke arah genderuwo. Sosok itu mengaum marah. Tubuhnya seperti terbakar oleh asap dupa. Maria terlepas dari cengkeramannya, jatuh ke tanah dengan lemah. Kalian akan menyesal, genderuwo itu berteriak. Suaranya mengguncang tanah. Pohon beringin mulai bergerak. Akar-akar besarnya merayap seperti ular, mencoba meraih mereka. Rudy menarik Maria, berlari sejauh mungkin dari pohon itu. Tapi langkah mereka terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan kaki mereka. Di belakang, suara genderuwo terus terdengar. Semakin jauh, tapi tetap menyeramkan. Saat mereka hampir mencapai rumah, suara dari pohon beringin itu berhenti. Suara tawa genderuwo memudar, meninggalkan kesunyian yang mengerikan. Mereka sampai di rumah dengan tubuh gemetar. Maria duduk di lantai, menangis histeris. Rudy memeluknya erat, meski dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika mereka melihat sekeliling, rumah yang tadinya penuh barang mewah kini kosong. Semua perabotan mahal, perhiasan, bahkan pakaian mereka yang bagus telah hilang. Kita kehilangan semuanya, bisik Maria. Rudy menggeleng, air mata menetes di pipinya. Tidak, Maria. Aku masih punya kamu. Itu yang paling penting. Tapi di sudut rumah, bayangan gelap terlihat sekilas, seolah mengingatkan mereka bahwa kisah ini belum benar-benar selesai. Hari itu, desa tempat Rudy dan Maria tinggal mulai berubah. Rumah-rumah kosong, jalanan penuh daun kering yang tak pernah tersapu. Orang-orang berhenti berbicara tentang mereka, seolah nama Rudy dan Maria adalah sesuatu yang membawa kesialan. Namun, ada desas-desus yang tak pernah benar-benar hilang. Di malam-malam tertentu, terutama saat angin bertiup kencang, beberapa penduduk yang tinggal jauh dari desa itu mengaku mendengar suara aneh dari arah pohon beringin. Suara tawa rendah yang menggema di antara dedaunan, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Pohon beringin itu tetap berdiri kokoh. Batangnya semakin besar, akarnya semakin mencengkeram tanah, seolah ia sedang menunggu. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan hewan-hewan pun menghindari tempat itu. Beberapa orang yang tersesat di dekat pohon itu mengaku merasakan hawa dingin yang menyesakkan dada. Ada juga yang mengatakan melihat bayangan besar bergerak di antara kabut. Tetapi saat mereka mencoba memfokuskan pandangan, sosok itu sudah lenyap. Pohon itu menjadi simbol dari sesuatu yang tidak terkatakan. Sesuatu yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah membuat kesepakatan dengannya. Apa yang terjadi pada Rudy dan Maria? Tidak ada yang tahu pasti. Rumah mereka kini hanyalah puing-puing. Dindingnya tertutup lumut. Pintunya terbuka lebar seperti mulut yang menunggu mangsa. Beberapa penduduk desa yang pernah mendekat mengaku mendengar suara bisikan dari dalam rumah itu. Bisikan yang memanggil nama mereka. Seperti jebakan halus yang mengundang rasa penasaran, tapi tidak ada yang berani masuk. Dan pohon beringin itu, ia tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari rahasia yang hanya diketahui oleh dua orang yang pernah tinggal di desa itu. Jika Anda kebetulan melewati desa ini, jangan pernah berhenti. Jangan pernah mendekat ke pohon itu. Dan yang paling penting, jangan pernah mencoba memanggil apapun yang mungkin bersembunyi di dalamnya. Karena siapa yang tahu, mungkin pohon itu masih menunggu.